Halo, halo. Sebentar ya. Ini aku tulis dulu data science. Oke, bentar. Data science. Oke, selamat sore teman-teman Medcom ID. Perkenalkan saya Stella Nau. Sore ini saya akan memandu topik diskusi mengenai data science masa depan Indonesia dengan berbincang-bincang langsung bersama salah satu dosen pengajar data science di Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Harapannya ini yang bakal nonton adalah mereka yang sedang kepikiran untuk melanjutkan kuliah. Kira-kira setelah lulus SMA atau mungkin lagi di mid professional life, terus kepikiran mau coba S1 lagi. S1 apa yang menarik ya? Dan kalau misalnya bicara tentang S1 yang menarik, pilihannya memang banyak banget. Tetapi pada saat ini ada satu ilmu yang cukup digandrungi oleh banyak anak muda, salah satunya adalah data science. Dan orang tuh sering kali salah mengenai data science. Ada yang mikir data science tuh tentang programming, ada yang mikir data science tuh cuman tentang coding, ada yang mikir data science tuh tentang infografis, data analytics. Padahal sebenarnya komponennya tuh banyak banget gitu. Jadi sekarang saya akan coba, saya mau invite pembicara kita sore hari ini dan memperkenalkan beliau. Kita lihat apakah Ibu Veronica sudah tergabung. Selamat sore Ibu Veronica. Sore. Terima kasih Ibu sudah hadir. Ibu izinkan dulu sebelumnya saya mengenalkan Ibu ya kepada audiens supaya mereka juga nanti ketika menanyakan pertanyaan bisa lebih to the point. Oke sih. Oke, jadi teman-teman sore hari ini seperti yang saya sebutkan di awal, kita akan bicara mengenai data science, ilmu yang sangat menarik dan saya rasa banyak anak muda yang udah mulai sering dengar mengenai data science. Dan jangan lupa nih teman-teman, sebelum saya mulai diskusinya, saya pingin sharing bahwa nanti akan ada merchandise menarik. Jadi ketika diskusi ini, siapapun yang punya pertanyaan silahkan taruh di kolom komen. Akan ada 3 orang yang bakal saya pilih untuk memenangkan merchandise menarik dari Medcom ID. Nah, kita udah kedatangan nih pembicara yang oke banget yang akan bicara mengenai data science. Saya juga penasaran. Beliau adalah Dr. Veronica S. Murtini, dosen dari jurusan Informatika Program Data Science Unpar Bandung. Jadi ini merupakan program yang berada di bawah jurusan Informatika Universitas Katolik Parahyangan Bandung ya Bu ya. Betul, ya. Betul. Dah, senang banget Ibu bisa hadir di sini. Perkenalkan sebelumnya Bu, saya Stella Nau. Saya juga adalah alumni Unpar Bu. Saya HI Unpar Bandung tahun 2008. Jadi senang banget saya bisa ngobrol-ngobrol sama Bu Vero. Dan background Ibu Vero sendiri ini teman-teman, S1-nya dulu Ibu Vero adalah seorang wanita yang mengambil jurusan Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung, kemudian melanjutkan masternya di program Magister Informatika di Institut Teknologi Bandung, dan kemudian S3-nya adalah Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung. Wah, Ibu Unpar bersyukur banget Bu, Ibu sekarang ngajar di Unpar, pasti ini ITB kan keren banget Bu, S1, S2, S3, saya bacanya langsung wah keren banget. Terima kasih. Kita langsung ke pertanyaan pertama ya Bu ya. Oke sih. Data science itu kan udah banyak ya orang dengar data science, bahkan di lowongan-lowongan pekerjaan itu udah banyak lah, udah cukup populer gitu orang-orang yang bekerja di bidang data science. Tapi saya yakin nggak banyak orang yang tahu sebenarnya data science tuh apa sih, apa yang dikerjain gitu. Karena kadang-kadang kita suka mikir data science tuh programming, coding, ada yang analytics gitu. Mungkin Bu Vero bisa kasih gambaran sedikit data science tuh apa sih Bu? Ya, ya. Em, Data science itu sebenarnya merupakan data science itu merupakan perkembangan dari data analis ya. Zaman dulu
ya nggak dulu sekali lah ya, misalnya sampai sekitar 15 tahun yang lalu itu profesi data analis itu sudah ada gitu. Ya, Mhm. data analis itu dulu apa istilahnya mengoprek atau menganalisis datanya itu kebanyakan data bisnis gitu ya, seperti Mhm. data dari Mhm. bank gitu ya, dari universitas atau dari ya supermarket gitu, data bisnis seperti itu, di mana kalau istilah kami itu datanya itu banyak yang terstruktur gitu, datanya itu seperti data yang kalau kita bekerja dengan Excel gitu ya, kan bikin tabel-tabel Ya, terus ada baris-baris, nah seperti itu datanya benar-benar. gitu. Nah, I see, I see. ya, nah jadi untuk menganalisis data yang kebanyakan istilahnya terstruktur tadi, yang teratur tadi, banyak digunakan tekniknya adalah ya basisnya banyak yang statistik ya, kemudian kalau yang orang IT gitu mengenal dengan query-query basis data gitu ya. Jadi Hmm. kebanyakan seperti itu gitu. Dan kebutuhannya dari perusahaan juga ya karena punyanya kebanyakan data terstruktur ya itulah yang dianalisis gitu. Jadi itu eh, pekerjaan utama dari data analis gitu. Nah, seiring dengan makin digitalnya dunia ya, di mana kita semua beraktivitas secara digital gitu, datanya itu macam-macam dan bertambah dengan sangat cepat gitu ya. I Contohnya see. nih kalau seperti IG ini kan datanya tuh data apa? Foto, tulisan gitu ya, dan Likes, bertambah komen gitu ya, Bu ya. dokumen gitu. Terus kalau kita belanja di online gitu ya, ketika kita klik 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 produk ya, baru ngeklik itu udah di sana ngerekam data gitu. Coba bayangin dalam Hmm. 1 menit itu misalnya seperti Tokopedia, Blibli gitu ya, itu udah berapa klik gitu ya dalam 1 menit, karena kan penggunanya seluruh Indonesia ya gitu. Hmm. Ya terus em, seperti YouTube gitu ya. Terus orang Hmm. beri komen-komen, review. Nah, datanya tuh macam-macam gitu. Belum lagi kita bicara tentang Internet of Things gitu ya. Dimana I terus see. ngerekam data, ngirim data ke cloud gitu. Ya, jadi seiring dengan macam-macam istilahnya tuh bervariasi gitu ya, terus bertambah dengan sangat cepat gitu. Ukuran datanya menjadi sangat besar juga. Kita tidak bicara lagi tentang giga, tapi sudah zeta, peta gitu ya. Baik itu. Nah, ini dibutuhkan um, apa itu? Kreativitas ya. Nomor satu tuh kreativitas dan uh, background bidang dia itu apa? Bidang spesifiknya apa? Karena datanya kan bisa berasal dari berbagai bidang ya. Mau Ya, bisnis lah, perbankan, pariwisata, kedokteran, ya, pendidikan. Semua punya data sekarang ya gitu. Ya, jadi I see, I see. uh, perlu punya background itu, kemudian kreativitas gitu ya, untuk menyelesaikan masalah yang bisa dicari dengan data gitu, terus nanti mengumpulkan data ya dari Mhm. yang bisa macam-macam tadi, itu membutuhkan teknologi maupun teknik yang khusus gitu ya, I see. dikumpulkan ya untuk menjawab masalah gitu, terus dipelajari gitu ya. Untuk mempelajari juga membutuhkan teknologi teknik yang khusus gitu ya, I terus see. disiapkan, dianalisis ya, sampai nanti mendapatkan apa yang namanya insights gitu ya, atau model gitu ya. Oke. Nah, contohnya Kalau Kalau data science sendiri kan kalau misalnya tadi saya tangkap gitu ya dari penjelasan Bu Vero bahwa itu mengenai bagaimana kita menganalisa data yang terkumpul dari berbagai macam sumber. Berarti pemahaman bahwa data science menciptakan program itu enggak ya. Data science itu justru mengolah data dengan program yang sudah dibuat berarti ya, Bu ya. Ada program termasuk sendiri yang nanti mengumpulkan ya, data tersebut. ya Gimana, Bu? eh, jadi ketika dia mengumpulkan gitu ya, mempelajari, kemudian menganalisis, dia kan tetap membutuhkan untuk membuat program gitu. I Tetapi see. nanti bisa memanfaatkan istilahnya teknologi atau tools atau library yang sudah ada gitu. Tapi I tetap see. tetap karena ketika menyiapkan data ya untuk sampai nanti bisa misalnya menggunakan library tertentu, istilahnya apalagi tadi menggabungkan ya dari berbagai Hmm, jenis tadi, digabungkannya gimana supaya nanti bisa kayak diumpankan gitu ya hmm, ke hmm, hmm, algoritma hmm. gitu. Nah, itu kan Iya, benar. program gitu. I see. Ya. Nah, Bu, Nah,
Data science ini, Bu, kalau menurut Bu Vero yang memang sudah bergelut ya bertahun-tahun di bidang ini, seberapa penting sih Bu ini bagi bangsa Indonesia gitu? Seberapa penting anak-anak muda yang mungkin punya ketertarikan belajar mengenai ini, Bu? Ya, nah, eh, dari ramalan-ramalan yang bukan ramalan ya, dari hasil survei seperti World Economic Forum, kemudian APEC ya, yang sudah ya melakukan survei mempelajari kebutuhan data scientist di berbagai negara, ya Indonesia itu termasuk yang salah satu yang kekurangan data scientist gitu ya. Eh, Jelasnya kan kalau kita sekarang ini suka menggunakan apa aplikasi ini daftar lewat aplikasi gitu ya. Jadi di Indonesia kan data juga sudah melimpah gitu berkumpul di berbagai organisasi gitu. Nah pastinya si organisasi ini ingin dong memanfaatkan data tersebut untuk keperluan bisnis mereka gitu. Ya, data itu sekarang sudah menjadi aset ya, aset bagi perusahaan. Benar. Makanya iya kan kita suka sering dengar tuh, aduh datanya bocor dijual gitu ya. Nah karena Yes, data yes. ini aset ya, Benar, benar, ya benar. gitu. Jadi data is the new oil bahkan Bu. Orang-orang bilang kayak oil mungkin dulu Di, is a big thing, sekarang hmm, data. Apa-apa data. betul. Bahkan Nah, udah banyak negara yang sangat hati-hati iya, dalam mengelola datanya gitu karena betul. mungkin Ya, ada kaitannya dengan bagaimana orang bisa menebak decision makingnya orang lain, terus behavior dia ya, gitu kan. betul. Ya. Nah, Nah, jadi si analisis itu nanti gunanya untuk mendukung decision making itu gitu ya. hmm, Nah, mungkin buat teman-teman nih nggak sadar bahwa kita nih ya kadang-kadang juga menjadi korban loh dari data scientist gitu. Kalau kita pakai belanja online gitu ya atau nonton YouTube, pasti kan ada rekomendasi-rekomendasi itu. Ya, kalau klik ini pasti muncul rekomendasi, klik produk muncul orang yang beli ini juga beli ini gitu ya. Nah, itu sebenarnya rekomendasi-rekomendasi yang diberikan ke kita itu juga hasil si data scientist tadi gitu. mhm, Ya. mhm, I see. Nah, Terus Bu, bagaimana Bu Vero melihat peluang dari lulusan data science di Indonesia gitu? Bagaimana Ibu melihat? Karena kan sebenarnya saya berpikir gini ya, beberapa kali saya mengikuti pemerintahan Indonesia baik under Pak Menteri juga ya Pak Nadiem suka bilang bahwa kita punya sektornya tapi kita nggak punya talentnya gitu. Nah, seberapa betul, ya. besar peluang ini Ibu Vero lihat di Indonesia kalau misalnya anak-anak mau belajar data science, anak-anak muda mau belajar data Iya, science? ya itu tadi ya, tentu kalau cuman menurut saya yang tanpa survei nanti kurang bisa dipercaya ya, tetapi kalau kita berpegang pada lembaga-lembaga yang sudah melakukan survei yang memang memprediksi bahwa kebutuhan data scientist di negara Indonesia ini besar gitu ya, eh, itu ya artinya peluangnya juga sangat menjanjikan gitu ya. Ke depan sekarang masih kurang gitu, sekarang tuh masih kekurangan, jadi ke depan ya akan cerah lah gitu ya profesi data scientist di Indonesia ini. Karena sekali lagi zaman sekarang bidang apa yang nggak menghasilkan data gitu ya di era Benar-benar. digital ini gitu. Ya Benar-benar. pasti Apalagi harus. menurut menurut LinkedIn kan memang tenaga data science ini meningkat terus kebutuhannya gitu ya. Jadi Betul ya, harapannya kita bisa ya, create talents, nggak perlu ambil dari luar, tapi dari negara sendiri iya, kan, Bu. betul. Nah ini yang sekarang belum terpenuhi kan gitu ya. Nah, Oke, oke. Nah, nah Bu, gitu. kan Unpar bikin program data science nih di Mm-mm. bawah jurusan informatika. Apa sih keunggulan Ya, dari jurusan ini, Bu, yang mungkin teman-teman pingin tahu lebih banyak gitu mengenai itu? oke, ya. Hmm, Sebenarnya eh, kalau kita bicara tentang keunggulan itu nomor satu tentunya kurikulum dan pembelajarannya ya. Jadi seorang data scientist itu ketika mengerjakan tugas-tugasnya sebetulnya dia harus menguasai pertama bidang spesifik tadi ya. Yang kedua adalah matematika dan statistika ya. Terus penguasaan teknologi, algoritma, pemrograman itu harus gitu ya, teknologi-teknologi yang untuk tadi untuk mengumpulkan data, mengolah data ya, algoritmanya juga gitu.
mulai dari eksplorasi sampai nantinya menganalisis. Terus juga nanti dia harus pandai gitu ya mengkomunikasikan hasil pekerjaannya gitu ya, secara visual, presentasi maupun menulis dokumentasi seperti itu. Nah, ketika kami menyusun kurikulum gitu ya, itu apa? Dengan target keahlian tadi ya kita sudah yang ini dipenuhi oleh mata kuliah dan pembelajaran ini ya, untuk yang visualisasi mata kuliahnya apa saja, yang teknologi pemrograman apa saja. Jadi kita sudah merancang kurikulumnya untuk dengan tujuan gitu supaya nanti lulus dari program data science Unpar ini sudah memiliki 4 skill tadi gitu ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua kita juga ini ya menyediakan apa itu kerja kerja praktek magang gitu ya, apa itu SKS untuk magang gitu cukup besar gitu. Jadi kalau mahasiswa nanti butuh untuk dengan program Kampus Merdeka ya mau magang ya di luar gitu, itu juga besar gitu. Terus dalam pembelajarannya kita juga melihat ya teknologi apa yang memang banyak digunakan di luar sana oleh industri ya, teknologi, terus bahasa pemrograman. Nah, itu kita semua pakai yang memang kita mengajarkan yang memang banyak dibutuhkan di luar sana gitu ya. Yang top-topnya lah seperti misalnya Python ya, kalau big data ya Scala gitu, kalau basis data ya, SQL pemrograman dan sebagainya itu yang memang dibutuhkan. R juga gitu ya untuk statistika. Nah, terus untuk yang visualisasi dan komunikasi kita juga ada mata kuliah yang memang mengajarkan untuk itu gitu. Ya. Jadi kita menyediakan pembelajaran untuk menyiapkan ya supaya memiliki keahlian-keahlian yang tadi yang memang untuk data scientist gitu. Nah selain itu big data ya. Tadi di era big data ya kami beberapa dosen ini sudah beberapa tahun gitu melakukan penelitian dan persiapan untuk menyelenggarakan ya mata kuliah di bidang big data gitu. Ya itu cukup kompleks gitu ya dan membutuhkan lab infrastruktur ya, kita memiliki lab big data gitu sehingga kami juga membuka mata kuliah di bidang big data dengan laboratorium big data yang sudah siap gitu. Jadi ya itu Menarik banget nih. Nah, ini sekarang kita mulai masuk ke sesi pertanyaan ya Bu, biar lebih banyak diskusi. Saya ingin masuk ke pertanyaan pertama. Ini ada pertanyaan dari Matius Manulong. Dia menanyakan seperti ini Bu, apakah ada persiapan tertentu untuk kita bisa masuk ke jurusan data science? Apa sih yang perlu dipelajari untuk kita bisa eligible atau qualified belajar mengenai program data science? Mungkin bukan qualified ya, tapi mungkin supaya bisa mengerti gitu, memahami dengan lebih mudah ketika nanti S1-nya mau data science gitu. Ya, oke. Ya, sebenarnya kan kalau lulusan SMA IPA gitu, memang kan sudah disiapkan untuk masuk ke pendidikan jenjang pendidikan S1 di mana ya membutuhkan logika ya, terutama si logika dan matematika, terus ya yang sains-sains itu gitu ya, yang lain gitu. Jadi kalau misalnya prestasi akademis di SMA-nya cukup oke gitu ya, matematikanya nggak jeblok-jeblok amat gitu ya, terus untuk apa mata pelajaran ya mapel-mapel yang terkait dengan sains juga oke gitu, yang penting minat sih akhirnya gitu ya. Kalau memang ada ketertarikan nantinya masuk ke program data science ya no problem gitu. Jadi selama SMA nggak perlulah melakukan persiapan khusus gitu ya. Kalau di kami nanti ya mulai dari tingkat 1 kan memang menyediakan kurikulum yang apa ya memang bagi lulusan SMA menuju ke sana ya sudah siap gitu kurikulumnya. Tidak ada persiapan khusus kalau buat siswa SMA ya. Yang penting ya belajar dengan baik terus tertarik. Satu lagi adalah tertarik. Memiliki curiosity ya, memiliki keinginan tahu terhadap
data itu penting juga karena nanti itu mendorong kita untuk ngulik gitu ya, ngulik. Menarik, menarik. Kemudian Bu, ini ada juga yang menanyakan, sebenarnya kalau yang mau belajar data science itu, apakah orang yang memang harus punya ketertarikan terhadap informatika? Mungkin saya meramu pertanyaan dari Michael Alvino ya. Apakah misalnya yang jurusan bahasa atau let's say IPS gitu bisa bisa tetap belajar data science, Bu? Apakah khusus anak-anak IPA aja yang bisa belajar data science? Ya, IPS ya. Seorang data scientist perlu memiliki nantinya apa kemampuan analisis, kemudian dasar matematika dan statistika yang cukup kuat gitu ya. Kalau misalnya IPS, selama IPS tidak disiapkan, umumnya kan untuk persiapan ke bidang sains kan kurang gitu ya. Eh, Mungkin agak agak kurang cocok ya, karena Iya, nanti iya ya benar. ya itu harus ada unsur-unsur pemrograman, kemudian ya statistika dan matematikanya harus cukup kuat gitu ya. Tidak perlu bagus sekali gitu, tetapi harus cukup kuat. Kemudian juga nantinya perlu memprogram gitu I see, dengan benar-benar. penggunaan teknologi yang lumayan gitu ya. Mungkin itu kurang cocok Benar-benar. nampaknya sih kalau untuk Iya, iya. Jadi memang memang dari SMA-nya paling enggak dia udah bisa punya kemampuan menghitung lah. Karena di dalam kan mau nggak mau dia punya itu. kaitannya dengan ilmu menghitung-menghitung ini kan. Mau itu IPA, IPS. Oh iya betul ya gitu. Berikutnya Bu, ini ada pertanyaan dari Anton Setiawan. Kayaknya beliau ini bergerak di bidang akuntansi ya. Kayaknya anak IPS nih. Hmm. Apakah data science berpengaruh pada akuntansi di masa depan? Apakah seorang akuntan itu perlu menguasai data science? Kayak mungkin misalnya mereka yang kerja di Big Four gitu Bu, Big Four consultant untuk akuntansi, atau misalnya mereka yang di auditor gitu Bu. Apakah perlu menguasai data science? Nah, ini sayangnya saya sendiri agak kurang menguasai tentang akuntansi ya. Hmm. Gini, mungkin saya menjawabnya begini. Kalau memang nantinya di bidang pekerjaannya itu dibutuhkan untuk memprediksi gitu ya, membuat model dari data, nah berarti perlu gitu ya. Atau ya sebetulnya sih visualisasi data itu bagaimana kita mengolah data kemudian memvisualisasikannya sedemikian rupa gitu ya untuk supaya yang melihat visualisasinya itu langsung paham terhadap data, terhadap agregasi atau insight dari data. Nah, ya mungkin dibutuhkan gitu ya. Eh, Nanti ya mungkin ya karena bukan bidang saya agak sulit untuk menjawab ya. Tetapi intinya itu, kalau memang nanti dibutuhkan membuat prediksi gitu ya, prediksi ke depan, memodelkan kondisi depan ya, kemudian apa, mencari insight ya, informasi yang berharga dari data gitu, iya akan butuh gitu. Ya, jadi Mungkin gitu. intinya mungkin gambarannya adalah eh, apapun bidang ilmunya, data science tuh Ya, ada di situ gitu loh. Karena betul ya. eh, ketika dulu kamu misalnya menganalisa kondisi sehatnya sebuah perusahaan itu dari laporan keuangan. Dengan adanya Nah, data science, kamu nggak perlu buka dokumen hard copy lagi gitu loh. Semuanya, nah. everything is on your computer gitu kan ya Bu ya? Ya, bisa dibuat model gitu ya, bisa dibuat modelnya, terus diprediksi ke depannya, eh, kesehatannya ke depan bagaimana, mungkin seperti itu ya. Yes, benar. Nah, Hmm. berikutnya Bu, ini ada pertanyaan juga dari Robin Chia. Hmm. Bu Vero, mohon pencerahan. Sebenarnya perbedaan data science, data analis, visualisasi data, machine learning, dan statistika itu apa sih, Bu? Ini Oke, ya. menyinggung sedikit yang kita bahas di awal. Ya, ya, ya. Jadi tadi saya menyinggung perbedaan antara data analis dan data scientist ya. Jadi kalau zaman dulu itu pengolah data itu adalah data analis gitu karena
Yang dianalisis tadi adalah data yang istilahnya terstruktur, teratur gitu ya, sehingga algoritma atau teknik-teknik atau cara-cara yang dibutuhkannya pun masih kebanyakan berbasis statistika gitu ya. Nah, sementara kalau untuk data scientist tadi karena datanya sudah nggak keru-keruan gitu ya, ada data yang teks gitu yang kita upload itu, kemudian data review, data video, foto dan sebagainya. Nah, itu membutuhkan uh, algoritma atau cara-cara, teknik-teknik yang lebih advance gitu ya, lebih canggih gitu. Nah, itu nanti itulah teknik-tekniknya bisa dikelompokkan menjadi teknik-teknik di machine learning gitu ya. Kadang-kadang juga ada yang menyebutnya dengan teknik AI gitu, artificial intelligence gitu. Ya. Jadi I kalau see, data I see. analis itu bekerjanya tidak memanfaatkan eh, yang teknik-teknik mesin learning gitu. Tetapi kalau data scientist nantinya memanfaatkan teknik-teknik mesin learning itu plus tentunya apa itu kreativitas yang lebih gitu ya, kreativitas yang Mhm. lebih karena datanya itu bisa macam-macam gitu, sampai dengan dia nanti juga harus bisa meluncurkan modelnya. Ya, seperti tadi misalnya saya bilang sistem rekomendasi ya, ketika kita belanja online itu kan dapat rekomendasi. Nah, Mhm. rekomendasi yang kita dapatkan itu kan sebenarnya di-generate gitu ya dari model gitu. Nah, itu Mhm. hasil kerjanya data scientist. Jadi nanti harus bisa diluncurkan gitu. Mungkin kalau Mhm. data analis zaman dulu ya hasil analisisnya berupa apa? Berupa paparan gitu ya, visualisasi atau laporan gitu. Nah, kalau data scientist nanti nah, umumnya untuk hasil-hasil yang dihasilkan dari teknik machine learning atau artificial intelligence gitu tadi ya, itu nanti diluncurkan gitu, digunakan di aplikasi gitu. I see, Ya. I see. Nah, Mm-mm. Bu, ini juga ada pertanyaan. Kan tadi ini sebenarnya kalau tadi bicara tentang akuntansi, bicara tentang ada yang nanya juga perbedaan sains, analis, visualisasi data yang mana sebenarnya itu saling berkaitan lah satu sama lain. Cuman eh, Hmm. job desk-nya aja yang beda-beda kan ya Bu ya. Ya. Ini ada pertanyaan dari Harvin, pengajaran data science untuk pembuatan game. Karena menurut saya peluang suksesnya besar. Menurut Ibu seperti apa data science untuk pembuatan game? Data science untuk pembuatan game. Ya, ya saya juga bukan pemain game gitu ya, tetapi ada teman yang bikin game gitu ya, dan saya dengar gitu ya, setelah game itu diluncurkan gitu ya, data dari penggunaan game itu dikumpulkan gitu, ditangkap gitu ya di server tentunya. Kemudian data penggunaan game tadi dianalisis gitu. I Ya, see, I dianalisisnya see. misalnya untuk keperluan apa? Tentunya untuk keperluan apa itu? Misalnya fitur-fitur yang apa itu? Fitur-fitur yang bagus ya mana? Terus kapan apa game ini paling banyak digunakan? Ya, tentunya itu bermanfaat untuk memperbaiki game atau meluncurkan atau mendesain game yang berikutnya gitu. Mhm. I Ya, see, I atau see. kalau misalnya gamenya mau diberi unsur pintar gitu ya, yang bisa seperti I see. mikir gitu. Nah, itu memang bagian ya, bagian dari seorang bagian pekerjaan dari si data scientist gitu. Ada Menarik. model yang misalnya digunakan untuk supaya seperti robot gitu ya. Itu kan sebenarnya Ah, benar-benar. ya itu kan otaknya kan sebenarnya model gitu ya yang bisa oke kalau eh, saya ketemu jalan mentok begini berarti saya harus belok kanan itu kan sebenarnya eh, ya otaknya dibuat pintar gitu kan ya. Nah kalau misalnya gamenya ada unsur seperti itu, ya dibuat unsur seperti itu ya berarti membutuhkan Data model-model yang science. sains juga gitu. Oke. Nah, ini ada juga Bu yang bertanya mengenai proses perekaman menyimpan data, mengakses data, mengolah data secara mudah dan cepat. Apakah kita bisa prediksikan bahwa nanti ke depan sudah nggak ada lagi yang namanya data privacy?
Ini pertanyaan jadi kemana-mana ya, tapi mungkin ini menarik. Dia bicara data, tapi dia kayak khawatir gitu Bu. Sebenarnya nanti tuh ke depan kita masih punya privacy nggak sih dengan orang makin belajar data science mungkin ya. Ini sebenarnya orang jadi makin punya privacy nggak sih? Atau sebenarnya semua data ini bakal jadi data publik, data milik umum gitu? Nah, itu memang sebetulnya tuh kan harus ada regulasi gitu ya yang mengatur tentang privacy gitu ya. Mana yang boleh untuk publik, mana yang tidak boleh untuk publik gitu ya. Uh, Memang ada kekhawatiran kalau data kita tuh dianalisis gitu ya, dimanfaatkan gitu. Um, Memang itu selalu ada gitu kontroversi gitu ya, di mana oke, kalau data dikumpulkan terus nanti berarti data saya juga dianalisis gitu ya. Nah, jadi dalam melakukan tugasnya nanti seorang data scientist ini perlu memiliki etika gitu ya. Ya, Mana benar. batasan-batasan di mana batasan-batasan di mana eh, ini data bisa diolah yang seperti ini, misalnya eh, kalau mau menganalisis atau mengolah data customer misalnya ya, itu kan berarti identitasnya harus dihilangkan dulu atau diubah gitu ya. Jangan sampai nanti dari hasil analisisnya terus bisa diketahui, loh ini kan dia gitu ya. Karena dari ciri-cirinya misalnya ya. Jadi memang ada teknik-teknik juga yang dipelajari di tahap penyiapan data itu untuk apa? Untuk mengaburkan identitas gitu. Ya. Mhm, Kalau mhm. itu adalah data yang ya seharusnya memang tidak dipublikasikan gitu ya. Ada etikanya tentunya. Kita harus menerapkan etika yang selain etika tentunya juga harus comply dengan peraturan kan gitu ya, tidak boleh Benar, benar. melanggar aturan gitu. Benar-benar. Berarti Gitu ya. kalau bisa saya sedikit tarik ininya, meringkas jawaban dari Bu Vero adalah sebenarnya data science ini tetap menghargai yang namanya data privacy karena seorang data scientist dia harus punya Betul. etika dalam mengelola data tersebut gitu. Ya kan Bu Iya, ya? iya. Benar. Dan tentunya harus ya harus tidak melanggar hukum ya, harus legal gitulah gitu apa Iya. yang dia lakukan itu. Semuanya harus ada concern-nya ya Bu ya. Misalnya Ya, terkait data itu harus ada concern dari yang punya data sih paling paling ya, ininya. betul. Ya, ya. Nah, bicara lagi tentang data science dan Unpar, Bu. Data science di Unpar ini kan kalau saya ingat-ingat di zaman saya tuh belum ada jurusan ini. Kalau seandainya saya tahu di zaman saya ada jurusan ini, pasti saya mau masuk data science. Karena itu Ya, ilmu yang lagi dipelajari dan dicari oleh banyak company gitu. Nah, betul. kalau Ya. kalau di Unpar sendiri, Bu, sejauh ini saya tahu ini jurusan baru, tetapi seberapa besar nih Bu antusiasme misalnya dari anak-anak mungkin yang sudah mulai bertanya, mendaftar atau mencari tahu untuk join ke data science ini, Ibu melihatnya sudah seberapa besar? Sudah adakah euforia atau animo yang besar terhadap jurusan data science Unpar ini, Bu? Sudah meningkat, ya peminatnya meningkat, tapi masih seperti masih ada keraguan-raguan gitu ya, karena ini kan bidang baru. Tetapi peminatnya sudah meningkat gitu dari peminat ujian saringan masuk gitu ya. Itu sudah meningkat gitu dan ya kalau kita pantau gitu ya, kita kan orang data scientist gitu ya, kita memantau nih pengakses website kita, halaman-halaman ya. Itu halaman data science, kemudian kami juga punya buku ya, e-book PDF yang uh, untuk sosialisasi data science ya, jadi silakan juga untuk diunduh secara free gitu ya, pengantar data science dan aplikasinya kami menyediakan. Nah itu juga tiap hari juga lumayan gitu yang mengakses gitu, tiap hari saya pantau gitu ya. Ada untuk tools untuk memantau akses kita terhadap website itu. Nah itu jadi kalau dari sisi aksesnya page-page yang terkait dengan data science itu aksesnya tinggi gitu. Hmm, Ya, I see, I gitu. see. Ya, jadi ada keinginan tahu juga sih masyarakat itu. Ya, Benar-benar. Nah, kira-kira ke depan nih Bu, kan dengan Unpar membuka jurusan data science, tentu ini kedengeran dong oleh masyarakat, terlebih secara khusus adalah tech companies gitu. Kan pastinya kita pingin lulusan kita bisa diserap oleh
tech company ini. Ada nggak sih Bu kira-kira program khusus, program magang khusus yang dijalin ke depan kerjasama yang memastikan bahwa anak-anak Unpar yang belajar data science ini bisa magang sama tech company atau even startup yang semakin sering bermunculan 5 tahun belakangan ini? Ya, jadi jurusan sudah mengadakan kerjasama dengan eh, beberapa startup ataupun perusahaan gitu ya, untuk magang-magang gitu. Ya, jadi ada yang masuk secara khusus gitu, memang membutuhkan calon data scientist gitu ya, kita umumkan gitu. Eh, Tentunya itu perlu ya untuk membekali para calon data scientist, sehingga memang jurusan juga mengadakan kerjasama dengan perusahaan atau startup atau company yang nantinya memberikan peluang-peluang, atau pemerintah, bahkan ya pemerintah kan membuka apa itu kampus merdeka, program kampus merdeka, di mana bisa para mahasiswa ini bisa magang gitu ya, membuka kesempatan-kesempatan seperti itu gitu ya. Ya. Oke, oke, menarik, menarik. Nah, teman-teman, aku mau merangkum tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Vero, karena supaya teman-teman juga makin tahu banyak informasi. Ini akan ada informasi yang menarik juga di penghujung diskusi ini. Tadi Bu Vero udah bicara mengenai bahwa data science itu penting dipelajari karena sektor industri yang sudah semakin beragam, dan data science ini sendiri menjadi salah satu kebutuhan industri yang ada di negara kita. Dengan jumlah SDM yang begitu banyak, harapannya banyak dari anak-anak muda yang tertarik untuk belajar data science. Dan selain itu, data science ini bisa memberikan manfaat nggak cuma ke kalian yang belajar atau yang nanti bekerja sebagai data scientist, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi yang ada di bangsa Indonesia gitu, pertumbuhan ekonomi pemerintah Indonesia gitu. Karena semakin banyak yang belajar data science, artinya kita sudah nggak perlu lagi hire talent dari luar, kita sendiri bisa memanfaatkan talent di dalam negeri. Bu Vero dari dosen Unpar ini juga ingin memberitahukan kepada teman-teman mungkin pesan-pesan terakhir Bu, kira-kira kenapa sih kita anak-anak muda harus belajar data science dan kenapa itu harus di Unpar, sebelum saya memberikan pengumuman terakhir. Ya, ya tadi ya, data scientist itu kalau di luar sana gitu ya pun udah terkenal juga gitu. Ya menjanjikan, profesi yang menjanjikan, dan memang di dunia yang serba digital ini nanti semua bidang ini akan makin memiliki aset berupa data, dan tentunya itu perlu dianalisis, dan akan terbuka gitu ya peluang-peluang karier di berbagai bidang gitu. Data scientist sendiri memang sebetulnya multidisiplin gitu ya, bisa bekerja di mana saja gitu, karena zaman sekarang tadi bidang mana sih yang tidak memiliki aset data tadi gitu ya, itu yang pertama. Terus kalau ini tadi untuk program data science Unpar ya, tadi saya sudah menyampaikan bahwa kita memiliki kurikulum yang memang menyiapkan para lulusannya untuk menjadi data scientist gitu ya, sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan maupun apa itu demand ya, teknologi algoritma yang memang sedang ngetren di sana, selain big data juga gitu. Terus ya ini kalau mau mendaftar di Unpar ini USM 3 ujian saringan masuk yang ketiga ini masih dibuka sampai dengan tanggal 29 Juni gitu ya. Terus kalau bagi yang sudah ikut ujian perguruan tinggi negeri kemarin dan memiliki nilai UTBK gitu ya, memiliki UTBK juga tanpa bisa memanfaatkan nilai jalur UTBK tersebut itu sampai 15 Juli gitu ya. Jadi kalau nanti kebutuhan informasi-informasi yang lebih lanjut bisa membuka websitenya Unpar seperti PNP Unpar ACID gitu ya, atau nanti bisa kontak center di Unpar ya, atau di line-nya Unpar itu @unpar lah, line chatnya Unpar tuh @unpar gitu ya. Kalau WhatsApp-nya 0815 70 10 000 ya, tapi mungkin paling cepatnya itu kalau kita cari search engine di Google ya.
penerimaan mahasiswa baru Unpar gitu ya, PNB, Unpar, ACID, nah udah nanti semuanya ada di situ. Baik, baik. Gitu. Oke, terima kasih banyak Bu Vero atas waktunya. Saya mau ngulang sekali lagi pengumuman biar teman-teman jelas bahwa Unpar ini sedang membuka 2 jalur pendaftaran, yaitu jalur tes USM 3 yang tadi Bu Vero udah bilang akan ditutup tanggal 29 Juni, bentar lagi teman-teman, itu kayak minggu depan gitu ya. Dalam 2 minggu yang akan datang. Dan buat kemarin yang memiliki nilai UTBK bisa mengikuti jalur UTBK hingga 15 Juli 2021. Jadi kalian masih punya banyak waktu nih. Silahkan cek langsung Instagramnya Unpar Official @unparofficial dan website pmb.unpar.ac.id untuk informasi lebih lanjut. Dan untuk semua pendaftar USM 3 terbuka pula pengajuan beasiswa. Menarik, ada di udah jurusan yang bagus dikasih juga nih peluang untuk mendapatkan beasiswa dengan syarat dan ketentuan yang berlaku melalui website pendaftaran. Teman-teman bisa langsung kontak ke PMB Unpar di WA chat 081570101000. Saya ulangin lagi, WA chatnya adalah 081570101000 atau line chat aja di @unpar. Nah, di situ semuanya ada informasi lengkap. Teman-teman bisa nanya langsung di situ, bisa gali semua informasinya sehingga ketika teman-teman apply sudah yakin dan sudah semangat buat belajar. Terima kasih banyak Bu Vero atas waktunya. Semoga, saya berharap makin banyak nih Bu yang belajar mengenai data science di Unpar, kampus kebanggaan kita. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Vero. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Saya Stella Nau, pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di sesi diskusi Medcom ID berikutnya. Bye.